Tanggal 27. Berarti minggu ini minggu pertama masuk kuliah setelah Lebaran ya? Iya, Mas. Oke. Oh, lupa belum di share screen. Oke, kita share screen. Oke. Nah, kalau di rencana kita, ya, mid kelima itu algoritma ini kan dalam program. Tapi ini dulu ini ikut ke blok ini ya. 23 sampai 24. Sekarang kan padahal 28 ya. Harusnya itu algoritma. Tapi kita belum masuk fungsi. Oke, jadi nanti ada yang bisa digabung emang gitu ya. Kalau kita lihat di sini persamaan linear simultan. Kalau pakai metode matriks ini gampang dikit gitu ya. Oke, ini kita gabung aja deh ya nanti. Mana ini? Ini kita gabung regresi dengan curve fitting, CF tool, koma matriks, ya sama toolbox yang lain lah gitu ya. Toolbox. Gitu. Nah, jadi yang ini kan bisa hilang nih. Udah dimundurin. Nah, ini bisa masuk ke sini. Nah, nih ya. Fungsi terus algoritma, terus ini F ini apa ini? Bisection dan Newton-Raphson integral. Berarti kita ada 6 pertemuan. Oke. Nanti setelah fungsi, nah ini kita adain quiz aja. Kita buat quiz nanti. Buat ngambil nilai. Oke. Ini pada ikut buka lab, buka MATLAB juga apa gimana nih? Buka kok, Mas. Buka ya. Oke. Ya. Siap. Ini sambil ini ya. Kita taruh sini. Kita sambil nunggu azan dulu ya. Kita tunggu bentar.
Oke. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, ini kira-kira nanti yang mau kita bahas gitu ya. Bisa tentang fungsi nanti, apakah program itu harus ada fungsinya, apakah nanti bisa berjalan program tanpa fungsi gitu ya. Apakah fungsi tanpa program bisa berjalan, apakah harus ada dua-duanya gitu ya. Dan juga mengenai cara penulisan, yang satu editor dan beda itu editor. Kemudian nanti kita ada kira-kira contoh aplikasi dari fungsi itu untuk apa. Oke, untuk aplikasi di matematikanya itu nanti seperti apa. Nah, itu ya. Nah, mungkin yang pertama gitu ya. Nah, yang pertama kan fungsi. Nah, kira-kira fungsi itu apa ya? Nah, selama ini kan kita udah pernah buat program gitu ya. Oke, ini sambil buka MATLAB. Misal kita ambil contoh dari minggu-minggu lalu gitu ya. Oke, kita cari. Nah, misal kasus yang ini aja ya, ini. Kita taruh sini. Nah, ya. Nah, jadi misal kita punya kasus seperti minggu sebelumnya gitu ya. Nah, kita menghitung konstanta kesetimbangan, ngitung suhu kesetimbangan ya. Dalam ngitung ini kita butuh PA, PB, PC dan rumus lain sebagainya. Nah, ini kalau kita apa namanya? Lihat dari soal ini, itu kan output variabelnya yang ditanyakan tuh suhu sama K ya. Oke, berarti sebenarnya kita harus membuat program ya. Buat program buat ngitung K sama T gitu ya, pakai rumus ini akhirnya. Nah, dalam langkah menghitung suhu dan hitung konstanta kesetimbangan, ini membutuhkan parameter lain seperti PA, PB, PC. Nah, ini kan ada rumus sendiri PA, PB, PC. Nah, jadi PA, PB, PC ini sebenarnya adalah sudah dianggap sebagai fungsi. Ya, fungsi itu bisa juga didefinisikan sebagai ya apa namanya, langkah-langkah untuk mencari variabel tertentu gitu ya, atau langkah-langkah metode penyelesaian. Nah, itu ya fungsi ya. Kalau contoh lebih lanjutnya misal nanti di pertemuan berikutnya ya itu kan kita belajar integral gitu ya. Nah, di integralnya itu sendiri adalah program. Nah, yang ada di dalam integral, misal integral y dx. Nah, y itu adalah sebagai fungsi atau persamaan. Oke, berarti nanti persamaan-persamaan yang perlu kita hitung, nah, itu nanti kita buat ke dalam yang namanya fungsi. Terus kenapa harus dibuat ini gitu ya? Apakah dalam program harus ada fungsi? Ya, ini tidak ya. Tidak semua program itu perlu dibuat fungsinya gitu ya. Nah, contohnya seperti kemarin yang ini kan langsung aja nih. Nah, ini langsung diketik di satu program itu bisa langsung keluar hasilnya. Nah, kapan kita itu menggunakan fungsi? Nah, itu ketika kita kalau dibuat ke dalam satu program itu nggak bisa berjalan ya. Istilahnya kita harus bikin program yang terpisah atau program baru. Nah, biasanya muncul-muncul program terpisah atau program baru itu yang pertama adalah bisa karena variasi. Oke, misal di sini P-nya cuma 20 ATM, konversinya cuma 0,4. Nah, emang bisa
kita variasiin P dan X gitu ya di satu program, tapi nanti akan lebih cocok kalau dibuat fungsi gitu ya, sehingga nanti variasinya itu adalah di program utama, rumus rumus di sini itu kita masukkan sebagai fungsi. Nah, mungkin kasus lebih lanjut lagi nanti kalau misal integral dan lain-lain gitu ya, kayak di persamaan integral, misal integral x dx gitu ya. Nah, yang persamaan yang mau diintegralkan, nah itu kalau di dalam MATLAB emang harus dipisah atau emang harus dibuat yang namanya fungsi. Oke, berarti sudah ditentukan ya. Berarti emang ada kasus-kasus tertentu yang emang itu harus dibuat fungsinya gitu ya. Misal kayak ini. Contohnya nanti ini masuk ke pertanyaan 8 ya. Aplikasi fungsi untuk apa? Yaitu untuk integral. Kemudian di praktikum berikutnya kita masuk apa namanya? Persamaan regresi linear atau regresi polinomial, ataupun nanti kita masuk di ini ya, apa namanya, trial bisection maupun Newton-Raphson. Nah, itu adalah persamaan matematis yang emang membutuhkan fungsi. Nah, makanya kita perlu belajar dasar-dasar fungsi. Nah, kalau di modul itu pembuatan fungsinya itu masih lewat. Nah, itu masih menggunakan yang mana ya? Ini. Kelewatan. Kok urutannya? Salah buka. Ini. Nah, ini. Kalau di modul, nah nanti kita menemukan metode pemanggilan fungsi itu dengan cara langsung. Yang kedua adalah dengan menggunakan VFAL. Oke. Ini ya tergolong untuk metode ini adalah metode ini bisa digunakan atau dapat digunakan kalau kita memisahkan fungsi dan program. Jadi satu editor untuk program, satu editor untuk fungsi. Maka kita perlu metode ini, yaitu pemanggilan dengan cara langsung ataupun dengan cara ada VFAL-nya. Nanti kita coba gitu ya. Nah, nanti kita pelajari metode yang lebih enak, ya, yang lebih jitu gitu ya. Semuanya digabung jadi satu editor. Nah, tetapi program dan persamaan yang isinya fungsi tadi itu tetap dipisah ya. Berarti nanti dalam satu editor ada isinya dua fungsi. Satu fungsi utama isinya ya program, data-data eksperimen, data ini ya, data-data kayak tadi tekanan, suhu, konversi. Kemudian ini plot atau display. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Oke, nah, misal kita contohin untuk soal ini. Nah, ini sering kita bahas ya. Nah, dari soal ini kira-kira mana, kan ini ada mana yang menjadi program utama. Nah, pasti yang pertama nanti ya data yang diketahui ya. Data yang diketahui. Ini pasti masuk di program utama. Oke. Berarti nanti tersisa rumus-rumus di sini. Ini ada 6 rumus. Dan juga ada yang ditanya. Nah, ini adalah cuma display aja. Nah,
kira-kira nih, coba nih. Nah, kira-kira mana yang bisa dibuat fungsi dari sini? Ya coba. Nah, misal nih, kalian mau bikin program. Nah, kalian milih mana yang mau kalian jadiin fungsi. Rumus-rumusnya, Mas. Oke, Tia ya. Nah, Tia milih rumus yang mana nih? Mau jadiin fungsi? Semuanya? PA, PB, PC, K sama T? Apa Semuanya nggak milih sih, Mas? Atau gimana? tergantung tergantung data yang diketahui nggak sih, Mas? Nah, kalau yang diketahui kan di sini bisa buat ngitung PA, PB, PC ya. Tapi habis itu PA, PB, PC bisa ngitung K. K bisa ngitung T. Nah, berarti kira-kira mana nih yang mau dijadiin fungsi? Yang masuk fungsi yang T, Mas. Yang T. Ya. E, T. Berarti yang PA, PB, PC sama K masuk di program. Iya, masuk di program. Oke, nah, misal gini, eh, fungsinya ini kan yang ditanyain kan K sama T. Nah, misal aku mau K sama T-nya jadi fungsi. PA, PB, PC masuk di program. Nah, kira-kira bisa nggak? Bisa, Mas. Oke, bisa. Nah, kalau semuanya masuk fungsi, gimana? Bisa nggak nih kira-kira? Bisa juga nggak sih, Mas? Bisa. Nah, kalau semuanya masuk fungsi, nah kira-kira yang di program ini isinya apa? Yang Kalau diketahui, semuanya Mas. Yang di program yang diketahui. Yang diketahui aja, Mas. yang diketahui aja. Yang ditampilkan. Oke, yang ditampilkan ya plot ya, display lah ya, display. Nah, ada yang misal ini semuanya udah masuk fungsi ya. Di fungsi isinya rumus. Berarti mulai PA, PB, PC, K sama T. Nah, oke. Nah, display di sini kan kita butuh display K sama display T. Kira kita membutuhkan penghubung nggak supaya K sama T? Kan ini beda editor. Nah, editornya beda. Supaya K sama T yang difungsi bisa kalau di run di program itu bisa muncul hasilnya. Dipanggil nggak sih, Mas, pakai global tuh, Mas? Oke, kalau opsi 1 ya pakai global gitu ya. Nah, oke, dipanggil berarti sebelum display ya, sebelum display nanti ada dipanggil pemanggilan fungsi. Nah, oke. Kita coba ya, kita coba. Nah, kita coba pertama yang model gini ya, semuanya masuk fungsi. Nah, nanti yang berikutnya kita coba misal yang ditanyain aja yang masuk fungsi ya, K sama T. Nah, ini dulu pertemuan ketiga, kayaknya masih ada. While n di sini mungkin ya. Kita lihat, kita coba lihat. Oh salah. Nah, kalau kalian udah punya programnya, tinggal copy aja itu ya. Nah, ini udah ada nih.
Nah, tadi kan data aja. Nah, oke, kita buat data ya. Datanya P, B sama X sama A. Oke, kita copy. Kita clear all dulu. Kita kasih keterangan. Ini pertemuan 5 ya. Membuat fungsi. Ini isinya program utama ya. Program utama. Clear all. Cell C. PB, nah ini datanya udah. Nah, tadi kan setelah data itu pemanggilan fungsi. Nah, habis itu baru display kan. Nah, display. Yang paling enak ya kita buat displaynya dulu ya. Oke, udah kita buat display. Oke, pertama itu konstanta kesetimbangan. Oke, berapa? Misal 5 angka belakang koma. Itu K. Kemudian kita tampilin suhu kesetimbangan. Ini suhunya 3 angka aja belakang koma. Ini satuannya Kelvin. Kita tampilkan T. Nah, kalau gini, berarti kan di dalam program ini belum ada K sama T. Maka K sama T perlu dihitung. Ya. Nah, perlu dihitungnya ya caranya membuat fungsi tadi. Nah, berarti pemanggilannya kita skip dulu gitu ya. Kita buat fungsinya. Oke, kita copy. Nanti fungsinya berarti isinya rumus tadi semuanya tadi PA, PB, PC, K sama T. Oke, kita copy ya. Nah, nanti kita buat editor baru. Nah, untuk membuat fungsi nanti harus diawali dengan kata-kata function ya. Function. Habis function ini adalah output variable. Oke. Output variable itu kita mau menghitung apa gitu ya. Apa yang mau kita hitung? Nah, yang kita hitungkan hasil akhirnya kan ada 2 gitu ya. Yaitu berupa suhu sama berupa nilai K. Nah, kalau kita ngetikin 1 kan K sama dengan, otomatis nanti kalau kita manggil fungsi, harusnya yang kepanggil itu cuma K aja. Ya, kalau kita buat T sama dengan ya cuma T aja. Kira-kira nulis output variabelnya ini gimana? Supaya bisa kebaca K sama T ya. Kita paste dulu deh ya, rumusnya di bawah. Set. Nah, ini kan rumusnya udah semua nih. Kalau udah semua kan diakhiri dengan N. Nah, oke, tetapi kalau gini kan kita hanya menghitung T aja. T sama dengan. Nanti terbaca di rumus yang paling bawah. Nah, nilai K-nya nanti nggak bisa terdeteksi. Gitu ya. Nggak bisa terdeteksi di kalau kita buat di program gitu ya, dipanggil. Jadi buatnya gimana nih kira-kira? Ya, misalin nggak sih Mas? Terus di dalam kurung K koma T gitu. Oke, kurung gini. Kita coba ya. Enggak, jadi kayak dimisalin dulu tuh Mas. Misalkan Y sama dengan nama fungsinya, terus dalam kurung K koma T gitu tuh. Oh, gini misal ya. Misal namanya ini latihan aja gitu ya. Latihan 1 A, T. Nah, ini ya. Oke. Terus yang jadi Y itu apa nanti di akhir sini?
Ini kan Oh ya, berarti harus ada nilai yang Y-nya itu ya Mas ya? ini kan masih merah nih. Tuh. Berarti di bawahnya tuh harus ada ini ngitung yang Y-nya, cuma gimana ya? Nah, Aduh, kira-kira kok jadi lupa. kalau nih Mas. Y itu apa di sini di bawah gitu. Nah, Oh, Mau dibikin Y. matriks boleh sih, Mas? oke, mungkin bisa kita coba. K, T. Ya, bisa. K, Coba T. coba coba. Oke, gini ya. Oke, nah, terus kenapa yang di sini merah? Nah, tuh. Pertanyaan berikutnya lagi nih. Kalau kita gedein gimana? Lupa. Windows. Oke. Mas, nilai X-nya belum gak sih Mas? Nilai Hmm. X-nya dimasukin nggak ya? Nah, tuh. Nah, kalau di sini yang belum ada itu X Nilai sama X. P, ya kan? Nah, Iya. berarti yang belum X sama P. Nah, X sama P ditaruh di mana? Apakah di dalam kurung sini? Apa kita taruh mana nih? Soalnya fungsi ini membutuhkan data di Pakai program. global Mas. Oke ya, kita coba pakai global. Berarti yang dibutuhin itu Nilai P semua ini ya, sama X. Ya, A, B, X, P. Oke, coba kita global. A, B, B-nya besar, X-nya kecil, P. Ini X-nya kecil. Oke, udah sama. Oke, dah. terus di programnya juga Mas kasih global. Oke ya, sama ya. Oke, kita copy. Kita copy. Nah, harusnya setelah CLC apa sebelum ini? Setelah, Sebelum. Mas. Setelah. Sesudah, Mas. Setelah ya. Sesudah clear all apa yang CLC? Yang CLC. CLC. LC. CLC. Kalau sebelum kenapa emang? Sebelum. Kalau sebelum nggak bisa ya? Nggak bisa Mas, nanti itu nggak kepanggil yang itunya. Ya, nanti error gitu ya. Oke, nah kira-kira ini kan udah kita buat ya. Nah, kita save dulu nih deh. Fungsinya kita save. Namanya lat1 ya, lat1. Tadi nih, nah, nge-save-nya itu harus di tempat yang sama. Di mana sini? Nih ya, di lat1. Nah, programnya kita ini kok keren. Nah, programnya juga sama. Gimana tadi ya? Oke, salah. Oke, ini pertemuan 5 ya, latihan 1. Oke, dah. Nah, kalau udah, sekarang PR-nya pemanggilan fungsi. Nah, fungsinya udah dibuat, tinggal kita panggil. Nah, tadi kan di sini, oke, di sini kan ini. Nah, ini kita copy dulu nih. Nah, pemanggilan paling gampang gini ya. Ini tinggal di copy aja. Nah, ini adalah metode pemanggilan langsung. Kita paste di sini. Nah, nah, selesai kan? Nah, tapi kan di displaynya itu kita K sama T. Nah, K sama T-nya supaya bisa kebaca gimana ini?
Apa udah kebaca karena udah kita ketikin di sini? Gimana? Apa udah kebaca nih? Jangan-jangan. Bentar mas. Nah, ya. Nah, kita coba run aja deh gitu ya. Kita coba run. Belum deh. Nah, yang penasaran ini gitu. Kita run aja nih. Cet. Wah, belum bisa kebaca rupanya. Ya, undefined. Ya. Malah di baris ke-14. Nah, terus makanya itu tadi di sini ada merah. Nah, kita lihat nih. Merahnya itu karena apa? Nah, ini bisa kebaca nih. Input argumen K might be unused. Nah, berarti input argumen. Harusnya yang ada di dalam kurung adalah input-inputnya. Nah, input-inputnya. Berarti K sama T kan output ya. Nah, berarti nggak perlu nih kita tulis, kita hapus. Nah, kita hapus. Berarti yang di itu. Nah, kalau ini kosong kira-kira bisa nggak ya? Kan semuanya udah dipakai global kan? Oh. Semuanya tadi udah di global. Nah, tapi masa bisa kalau kosong? Ya, nah, kita coba. Kita coba dulu. Berarti di sini sama. Disamain. Nah, ini baris 14 katanya udah nggak error ya. Nah, tapi tetap di K yang error. Baris 17 di display ini. Mas perlu ditambahin di globalnya nggak sih mas nilai K sama T-nya? Apa nggak usah? T. Nah, kita coba ya. Oke, sini ya K sama T. Kita save. Di sini kita tambahin K sama T. Sekarang. Wah. Ini hasil yang benar ini. Bentar, berapa nih? Loh. Lihat di ini aja ya, yang tadi. Nah, nih, ini soal yang dulu. Harusnya itu X-nya dipakainya cuma 0,4 nih ya. Oh ya, X-nya ini hanya Variasi. 0,4. Dulu ini kebetulan soal variasi ya. Ya, ini kita hilangin dulu deh variasinya. Nah, ini harusnya udah bener ya, harusnya. Ini kan X-nya totalnya ada 5. Di sini udah ada 5 ya. Ini udah ada 5. Nah, berarti kalau kita bandingin sama ini, kita run ini yang dulu. Nah, 739.686 ya. Yang tadi kita run. Oke, udah sama ya. Udah sama. Berarti benar. Benar. Ya. Oke, berarti bisa nih kayak gini. Nah, oke, berarti udah selesai nih cara bikin fungsinya. Nah, kira-kira apakah ada cara yang lain gitu ya? Nah, sebenarnya banyak itu ya. Nah, ini kan kurungnya dikosongin. Nah, itu mas. Nah, itu kenapa mas dikosongin? Nah, kenapa dikosongin? Nah, karena semua input variabel udah dimasukin di global. Ya. Oh. Nggak cuma input, di global juga bisa ngirim output variabel ya. Makanya K sama T bisa kebaca. Nah, sekarang adalah ini ya. Nah, ini kita copy dulu deh. Sini.
Kita bagi dua. Oh, nggak ada yang beneran pas 2 ya. Oke, ya udah ini aja. Ah. Oke, nah ini cara pertama ya, cara pertama. Mana tadi? MATLAB. Salah. Yang function. Nah, ini. Oke, ini udah ada 2 ya. Ini yang udah kita coba. Nah, yang udah kita coba. Nah, berarti di sini kan semua yang ada di global. Ini kita kasih note aja. Nah, bahwa nanti global ini adalah untuk ya mengirim gitu ya, mengirim input dan output variabel. Nah, dari fungsi ke program. Oke. Berarti nanti syaratnya di program dan di fungsi harus di copy ya, sama kayak tadi. Nah, kemudian di sini dikosongkan. Oke, ini kosong gitu ya. Ini kan kosong karena semua input sudah dikirim lewat global. Oke, jadi nanti salah satu ya. Salah satu. Nah, berarti yang ada di dalam kurung ini adalah fungsinya untuk memasukkan input. Nah, sekarang kita coba kalau inputnya itu kita ketikkan di fungsi, gitu ya. Ini berarti nanti metode yang kedua adalah kita buat variasi. Nah, variasinya yang ada di dalam kurung ini kita masukkan input. Oke, berarti untuk ngitung PA, PB, PC kan ya butuh tadi A, B sama X sama P. Nah, A, B, X sama P-nya ini dipisahin dengan koma. Nah, berarti yang di sini dihapus. Nah, berarti globalnya hanya untuk mengirimkan output variabel. Nah, ini juga bisa. Ini juga bisa. Berarti nanti di programnya itu juga harus diganti gitu ya. Oke. Berarti nanti program dan fungsi itu harus diubah sesuai fungsinya di sini. Oke, kita coba. Oke. Nah, ini ABX, sampai P-nya. Kita taruh atas. Nah, yang di global kita hapus. Ya. Ini tinggal di save. Yang di persamaan kita ganti. Mana? Nah, globalnya tadi cuma K sama T. Yang ada di dalam fungsi tanda kurungnya kita tambahin. Kita tambahin tadi A. Apa aja tadi? ABX. Ya, ABX. Nah, ABXP. Nah, ini juga sama aja ya. Kalau di run ini kita hapus dulu. Nah, coba ini kita run. Nah, sama
gitu ya. Oke. Berarti variasi kedua seperti ini, variasi kedua. Nah, terus pertanyaan berikutnya. Nah, pertanyaan berikutnya kita taruh sini. Nah, ini kita copy dulu gitu ya. Kita buat baru. Nah, tadi kan fungsinya ini. Nah, sedangkan ini kan isi fungsi, gitu ya. Ini isi di fungsi. Nah, kemudian untuk isi di program, nah, juga harus sama, gitu ya. Isi di program. Oke ya. Nah, tadi diprogramkan ngetiknya ini. Oke. Globalnya juga sama. Nah, nanti yang bisa menjadi pertanyaan kita selanjutnya adalah apakah variabel ABXP yang ada di program boleh tidak urut. Nah, yang pertama, kira-kira boleh nggak kalau nggak urutan diacak-acak, nggak sama dengan fungsinya, gitu ya. Berarti ini dalam kurung urutannya berbeda dengan fungsi. Kira-kira bisa nggak nih? Kira-kira. Ini kita ubah ini ya. Misal nanti kita ganti jadi Y sama dengan lat 1. Kita acak-acak da X, P, B, A. Kita ganti kayak gini. Nah, boleh nggak nih kira-kira? Termasuk globalnya juga ya. Globalnya kita tukar ya. Global T sama K. Apakah global juga urutan variabelnya boleh dibolak-balik? Nah, kira-kira begini. Kalau sepengalamanku ini sih Mas harus sama sih Mas. Oke, Raden harus sama ya. Ah, Oke, wah ini udah pengalaman bikin MATLAB nih. Skripsinya pakai MATLAB ya ini, kayaknya. Jangan-jangan nih. Kalau ini coba ini. Ica, gimana? Boleh dibolak-balik nggak? Ini gimana nih? Nah ini ada. Rizka coba. Boleh nggak dibolak-balik? Rizka. Sama Debbie. Boleh nggak dibolak-balik nih? Nah kalau Raden tadi ya. Oh boleh. Kok boleh? Harus sama ya. Yang diketikkan di fungsi dan di program itu harus sama. Oke, gimana? Mas, ini barusan nyoba sih, tapi yang pertama, jadi yang cuma pakai global itu. Nah, terus
dicoba dibolak-balik sama sih Mas hasilnya. Nah, oke. Dipraktekin langsung ini ya. Oke, sebelum menjawab udah praktek. Oke. Oke ya. Nah, kalau yang dipraktekin Debbie ya. Nah, itu dibolak-balik sama. Nah, terus seharusnya kalau di sini juga bisa ya, sama ya. Kita coba. Oke, ini PK ya dibalik. Ini kita balik misal PX BA. Diran sekarang nah kalau K sama T, bentar, K sama T kita run. Ini kok outputnya cuma satu. Coba sebelum di run, sebelum dibolak-balik tadi. Nah ini sebelum dibolak-balik ya, kayak gini. Ini globalnya tak balik T sama K. Di run, oh masih sama ya. Oke, masih sama. Nah, sekarang fungsi P sama X misal dibalik ya. B sama A-nya kita balik. Oke, masih sama ya. Sama. Kita balik lagi. Ini X. Di sini P. Di terakhir A. Oke, sama. Tapi hasilnya, nah ini dia hasilnya ya. Tuh. Nah, berarti tadi kan AB, harusnya AB X, P. Ini kan seperti ini hasilnya. Nah, 739686. Nah, ini kita balik satu. P, X. Nah, udah berbeda ya. Nah, berarti untuk difungsi benar gitu ya. Berarti untuk difungsi itu nggak boleh dibolak-balik. Tetapi untuk global boleh dibolak-balik. Nah, kenapa gitu ya? Nah, karena difungsi editor yang isinya fungsi kan yang ini nih. Nah, oke. Di fungsi input variabelnya kan ini kan artinya kita data pertama mau masukin A, data kolom kedua mau masukin B, kemudian X, kemudian P. Kalau ini kita nanti ganti, misal jadi seperti ini, misal urutannya kita ganti X, P, A, B, maka ini kan yang diprogram ya, yang di bawahnya yang diprogram. Maka kolom pertama yang diprogram ini kan kita ngetiknya X. Padahal itu adalah bukan input X. Jadi MATLAB membacanya X yang di sini ini adalah sebagai inputan dari A. Oke, berarti nilai A kalau kita balik seperti ini urutannya, maka nilai A itu adalah nilai A yang sebenarnya adalah X. Nilai X. Kemudian yang B itu P. X A P B. P B. Nah, benar sekali ya. Berarti kebalik gitu. Nah, berarti nggak boleh dibolak-balik ya. Kecuali global bisa dibolak-balik ya. Oke. Terus kenapa kok global bisa dibolak-balik? Nah, karena global kan tujuannya untuk mengirimkan data. Nah, datanya itu adalah data terakhir. Nah, jadi di sini K sama T, ya otomatis dia nggak akan keganti-ganti, walaupun ditukar-tukar. Nah ini dicirikan. Urutannya udah bener ya Mas? Kalau ini urutannya diganti juga nggak akan ketukar ya.
karena dia variabelnya udah tetap. Makanya warnanya dia sendiri, warna biru ya. Oke, jadi yang global boleh dibolak-balik, yang fungsi nggak bisa dibolak-balik. Nah, seterusnya gimana caranya kalau kita nggak pakai global? Ini kan tadi pakai global. Sebenarnya kan kita udah nulis ini Y sama dengan. Di sini kan udah ada nih Y sama dengan K, T. Atau K spasi T gitu ya. Diginiin juga boleh gitu ya. Nanti kalau di run juga ya sama ya. Nih. Ini urutannya tak balikin ke semula ya. X, P. Nah, hasilnya juga tetap sama. Nah, sekarang kalau nggak pakai global, berarti ini kan udah kejawab yang ini ya. Terus, bagaimana pengiriman output variabel bila tanpa global? Nah, bila tanpa global, nah, berarti kan globalnya dihapus. Yaitu cara pertama tadi ya. Oh, yang paling pertama tadi pakai global semua ya. Oh ya, semuanya masukin global. Nah, sekarang coba kita hapus globalnya. Coba kita hapus. Ini kita hapus. Nah, ini Y-nya kita display ya. Y-nya kita display. Kita display buka kurung Y. Nah, kita ingin lihat Y itu apa. Nah, ini. Nah, kita run ya. Run. Oh ya, K di sini error ya. Fprintf-nya kita kasih persen dulu ya. Karena kan globalnya dihapus pasti error ya. Nah, kalau kita run, Y di sini isinya adalah, atau kita ketikin aja di sini Y aksen ya, biar enak. Nah, Y ini isinya ada 10 deret angka. Ini dikali 10 pangkat 3. Ya. Nah, berarti kan secara nggak langsung, kalau kita kaliin 1000, otomatis 5 terakhir ini pasti suhu, ya kan? 739. Tadi kan suhu kesetimbangan tuh. Nah, berarti Y yang ada di sini otomatis sudah ngebaca 5 data pertama itu nilai K, 5 data terakhir itu suhu. Nah, otomatis kita hanya perlu memanggil. Nah, misal kita buat di sini. Y-nya itu misal Y3. Nah, ini kan nilai K. Terakhir adalah Y10, kan 10 data. Nah, berarti 686. Oke, berarti totalnya ada Y1 sampai dengan Y10. Ya. Karena X-nya kan kita variasiin tadi, ada 5. Berarti ada 5 hasil untuk nilai K dan 5 hasil untuk nilai kesetimbangan. Oke, berarti nanti caranya adalah di fprintf, kita balikin lagi ke semula. Nah, gini. K ini berarti udah bisa didefinisikan. Kita taruh aja di sini bahwa K itu adalah K sama dengan Y. Nah, di berapa Y1 sampai Y5. Nih, ya. Sedangkan T sama dengan
Y, ini tutup kurungnya, lupa nih. Y, berarti setelahnya 6 sampai 10. Sampai 10. Kalau kita run, hasilnya sama, kayak gini. Oke. Oke ya, nah ini adalah tanpa global. Oke, berarti tanpa global adalah dengan membuat definisi output variabel, ya, kita definisiin seperti ini. Nah, oke, ini asal mulanya adalah dari sini. Ini kan K terus T. Kalau ini kita balik di fungsi, T dulu baru K, misal kita save, terus kita run. Ya pasti hasil angkanya kebalik nanti. Nah, kebalik ya. Berarti ini urutannya adalah diurutin sesuai yang ada di fungsi. Nah, kalau di fungsi K sama T, berarti nanti kita lihat. Karena ada 5 variasi, berarti 5 data pertama itu untuk nilai K, 5 data terakhir untuk nilai T. Nah, tuh. Ini kita tambahin di PPT. Ya. Tadi kan di fungsi dituliskan Y sama dengan KT. Ya. Artinya untuk kolom ke 1 itu hasil K dan kolom kedua hasil T. Nah, ini ya maksudnya kan seperti ini nanti. Berhubung ada 5 variasi, oke, karena ada 5 variasi nilai X, berarti nanti maka 5 data pertama itu nilai K, 5 data terakhir nilai T. Sehingga bagaimana cara menuliskan displaynya di program. Nah, pertanyaan ini kan cara menuliskan displaynya di program yang sudah kejawab ya. Nah, sudah terjawab. Oke, berarti nanti kalau ini urutannya sesuai ya, sekali lagi sesuai di sini. Nah, oke. Nah, cara penulisannya di program adalah dengan menambahkan baris 14 di sini. Nah, ada yang mau ditanyain? Oke, ada. Belum ada. Oh, belum ada. Mas mau nanya, Oke, siap. Mas kalau misalnya pemanggilan apa namanya variabel yang tadi tuh pakai kurung siku 2 itu Mas bisa nggak? Oh, di sini. Nah, kan tadi kan Di, Y sama dengan KT gini ya. Nah, kalau pakai kurung siku 2, nah coba ya. bukan Mas, di itunya tuh Mas, di kan Y sama dengan latihan 1 A, B, X, P, terus kurung siku, koma gitu, terus KT gitu Mas, bisa nggak? Oh, berarti setelah P yang ngetiknya. Iya, koma, Berarti terus tuh, koma, terus KT gini. nggak kurung siku, kurung tutup gitu loh Mas. Oh, Gimana ya? kurung biasa. Kayak gini nih Mas, tar. Nah, coba. Aduh. Di mana? Di chat Google Meet ya?
Iya, bentar Mas. K, Oh bisa nggak gitu. sih Mas? Agak lupa ya Mas yang itu tuh. Bisa nggak? Nah, kita coba aja ya. Berarti yang bawah kan udah dihapus nih ya. Hmm, Oke, kita run. Cet. Oh, nggak bisa. bisa ya. Karena yang di Itu dalam apa ya? khusus buat Oh, input. yang di fungsinya belum ya Mas? Apa ditambahin juga nggak Mas? Kalau kayak gitu. Nah, coba ya. Siapa tahu bisa. Siapa tahu. Kita save. Nah, nah sama ya. Oh ya Karena Mas, yang di dalam kurung cuma buat ini input ya. input. Oh, Nah, iya. kecuali udah pakai toolbox. Nah, Oh ini iya ya. Kalau yang pakai toolbox ya Mas ya. ya berlaku buat toolbox nanti. Tuh. Oh, oke. Makasih Mas. Oke. Nah, caranya gini. Nah, sekarang ini untuk cara pembuatan fungsi semuanya udah lengkap ya. Caranya semuanya seperti ini. Nah, kalau pakai VFile ya ini oke. Kasih persen ya. Nah, ini sama aja sih. Y sama dengan VFile buka kurung. Nah, ini kan muncul fname. Fname ini function name. Nama fungsinya kan lat 1 ketik koma. Habis itu urutin aja variabelnya. Tadi A, B, X, P. Nah, gini. Nanti sama aja. Diran. Oh, K-nya ini, oh ada yang kehapus tadi ya. Belum. Tadi apa tuh? K sama dengan Y 15. T sama dengan. Ya, ini 610 ya. Nah, juga sama aja ya. Ini adalah kalau pakai VFile. Ya lebih enak ya cara langsung lah ya. Tinggal di copy aja dari sini. Ya, di copy. Oke, ini udah. Nah, sekarang nah kita masuk ke ini. Nah, menggabung ini ya. Ini sama ini digabung jadi satu. Nah, caranya gimana gitu ya. Nah, misal ini kita copy ya. Ini semuanya tak copy. Oke. Ini mau bikin semua aja deh yang baru ya, biar nggak kecampur. Nah, awalnya kan programnya cuma gini ya, cuma gini. Terus mau kita gabung fungsi ini. Nah, ini kita copy juga ini. Kita copy. Nah, kita paste di sini. Kira-kira kalau di run, nah, berarti kita harus save dulu ya. Misal di save pertemuan 5 latihan 2 gitu ya, latihan 2. Nah, kalau di run error ya. Coba lagi run. Nah, errornya katanya di function di sini. Nah, kira-kira harus diapain nih, supaya bisa kebaca. Di atasnya harus ditambahin function lagi sama di bawah N nggak sih, Mas? Oke, berarti di atas di sini ya. Di ini, nah paling atas tambahin function. Terus namanya apa nih? Perlindungan Namanya sama kayak nama ini nggak sih? Sama kayak nama filenya. ya. Kita coba perlat 2 ya. Oh ya, perlat 2. Terus satu lagi N-nya di sebelum fungsi apa setelah fungsi? Sebelum Mas. Sebelum Sebelum ya, di sini ya. Gini ya. Nah, Iya.
Kita save ulang, kita run. Benar ya? Cek hasilnya. Oke, betul. Betul sekali. Oke, berarti benar ya. Tadi dari Tia, semuanya harus dibuat fungsi. Nah, berarti nanti ya, yang pertama itu isinya program. Yang kedua adalah isinya ya emang fungsi yang sebenarnya itu. Nah, tapi ada kelemahan ya. Kelemahannya misal kalau kita perlat 5 tak run ya. Ini yang pertama tadi. Nah, udah tak run. Misal mau manggil X ya, muncul ya, manggil P muncul. Kalau yang ini pas di run, set mau manggil X. Oh, tetap bisa. Manggil P. Tetap bisa. Nah, yang nggak bisa adalah ketika apa ini kondisinya. Nah. Satu lagi coba nilai K. Oh, bisa. Ya? N-nya sih, Mas. Peta N. Oke. Ini kita copy dulu ya. Di sini. Oke. Ini nanti salah satunya adalah peta N-nya. Nah, kita coba N-nya di terakhir ya, berarti. N-nya sekaligus semuanya di akhir. Nah, kalau di run, oke, sama. Coba kita ketikkan salah satu. Nah, bisa nih. Apalagi nih. PA. Nah, ini ya. Ini udah mulai nggak bisa nih. Kita coba yang tadi deh. Apakah yang tadi PA itu bisa apa enggak? Coba ya X terus PA. Nah, sama aja ya rupanya N di awal maupun N di akhir sama-sama nggak bisa. Nggak bisanya apa? Yaitu nggak bisa memanggil variabel, tapi variabelnya itu ada di fungsi. Nah, berarti PA, PB, PC ini nggak bisa dipanggil. Terus nilai K apa bisa dipanggil? Nah, K-nya bisa, karena udah diketikin di program ya, di sini. Oke, berarti nanti kelemahannya adalah kita nggak bisa memanggil variabel ya, yang belum ditulisin di sini. Ya. Terus kalau yang tadi, yang ini, apakah bisa juga? Apa enggak? Nah, bisa juga enggak nih yang pertama tadi? Kira-kira. Tuh, nggak bisa juga. Apalagi tadi. Kalau K, Y bisa. Oke. Rupanya bisa ya. Nah, rupanya bisa semua tuh. Oke, berarti di sini nanti kita tarik kesimpulan gitu ya. Nah, berarti nanti variabel yang nggak kita ketikkan di sini, kalau walaupun di fungsi ada, tapi belum ditampilkan di program itu nggak bisa di run. Kemudian adalah berikutnya dengan membuat semuanya dibuat jadi satu editor. Nah, seperti ini. Ini yang pertama adalah ini bisa lebih ringkas gitu ya. Yang kedua adalah kita gampang ngecek errornya gitu ya. Sama yang ketiga menghindari kesalahan. Oke. Biasanya ada yang nyimpennya foldernya beda gitu ya. Nah, otomatis nanti ya error. Nah, kalau gini kan nggak mungkin disimpan dalam folder yang berbeda ya, karena editornya satu. Terus nanti ada beberapa keunggulan lagi gitu ya.
Misal N-nya kita taruh akhir. Nah, nanti kita dapat beberapa keuntungan gitu ya. Keuntungannya adalah yang ada di dalam kurung ini. Nah, ini nggak perlu kita ketikan gitu ya. Oke, kita hapus P-nya. Set. Nah, kita hapus nilai X-nya. Set. Semuanya udah biru ya. Hapus nilai B-nya sama A-nya. Dia otomatis terdeteksi layaknya global gitu ya. Layaknya global. Nah, berarti di sini juga kita hapus ya yang di sini, nanti bisa dihapus juga di sini. Cukup lat. Nah, gini. Nah, terus kalau ini mau kita tampilkan, nah, gitu ya. Apakah gini udah bisa di-run gitu ya? Kita coba. Oh, Veval. Nah, dia kelemahannya adalah di sini nggak terdeteksi lat 1. Nah, lat satunya nggak bisa kedeteksi yang di sini ya. Nah, ini kan ada lat 1 nih. Dia nggak bisa kedeteksi. Coba kalau tanpa Veval. Nah, sama aja apa enggak gitu ya. Nah, juga sama ya. Oh, inputnya ini belum dihapus. Belum dihapus. Kosongin. Nah, bisa gitu ya. Kok yang tadi nggak bisa? Kita coba sekali lagi yang bawah. Yang atas dihapus. Nah, di persen. Coba kita kasih kurung. Nah, ini ya. Nah, nggak bisa. Coba yang bawah kita kasih kurung. Nggak bisa. Kalau pakai yang pertama, tanpa Veval, ya, tanpa Veval bisa. Nah, berarti nanti ini adalah yang nggak bisa gitu ya. Nah, nggak bisanya adalah menggunakan Veval, karena di dalam Veval setelah ini gitu ya, kodenya itu kan harus, coba kita help Veval. Nah, di sini ya kita masukin ininya ya, nilai parameternya. X1 sampai Xn ini ya harus mengikut lah istilahnya itu ya. Harus mengikut. Nah, makanya dia tadi kalau pakai Veval itu nggak bisa ya. Nggak bisa. Nah, bisanya adalah dengan metode langsung. Dengan metode langsung. Nah, cara lain adalah kita nggak perlu pemanggilan fungsi. Ya, ini kita hapus saja dah. Kita hapus. Set. Nah, hapus. Tapi displaynya ini kita taruh bawah. Kita pindah di bawah. Karena ngitung K sama T kan adanya di sini. Kita pindah di bawah deh semuanya. Sekitaran. Nah, apakah bisa? Oh, di sini nggak bisa. Karena ada yang merah juga di sini, yaitu lat 1. Oke. Berarti nanti lat satunya adalah syaratnya harus tetap bisa dipanggil lagi gitu ya. Supaya dia bisa kedeteksi di sini nih. Nah, nilai K sama nilai T. Terus kalau kita langsung ketikkan nilai Y, apakah bisa? Nah, misal salah satu ya. Tadi 1 sampai 5.
tutup kurungnya kurang. Nah, juga sama ya. Dia nggak terdeteksi nilai Y-nya karena Y di sini adalah yang ada diapit di dalam sini, di dalam fungsi. Nah, ketika fungsi nggak bisa digunakan, dia pasti warnanya merah. Ya. Nah, kalau kita pindah gini di sini ada garis merah, ini kan the function might be unused. Oke, berarti fungsi di sini ya kehadirannya sama aja nggak ada ya, karena nggak digunakan. Oke, berarti nanti tetap harus kita adain ini lat 1. Nah, kalau ini kita taruh, kita copy paste di sini, ya, seharusnya kebaca. Oke, kita run. Oke, harusnya kebaca. Ya. Nah, suhu kesetimbangannya juga terbaca. Nah, ini langsung ketikan K aja. Ini. Nah, nggak perlu definisi ya. Nanti. Tuh. Kenapa nggak perlu definisi? Karena K sama T udah ada di sini ya. Nah, yang di baris 18. Sehingga ini semuanya udah langsung muncul. Tapi tetap perlu syarat lat 1-nya ini harus dibaca dulu ya. Makanya kita tambahin ini di baris 20. Oke. Oke, gitu. Ada yang mau ditanyain terakhir? Oke, monggo. Oh ya, saya udah Mas. Oke, udah. Dari yang lain? Raden udah? Dewi udah? Pertanyaanku nyusul ya Mas, soalnya ada yang error punyaku tadi di awal. Oh, oke. Nafira, berarti nanti masih nganalisis lagi. Tia. Insya Allah udah Mas, nggak ada. Oke, Tia udah. Terus Ica. Oh, tadi mic-nya bisa nggak Ica? Oke, terus Rizka udah ya, sama Debbie. Udah, Mas. Oke, sip ya. Nah, berarti besok ya kita latihan ini ya. Satu soal ini yang kita ajarin ke mereka gitu ya. Kita ajarin satu soal ini ke mereka, set. Mulai dari awal tadi ya. Mulai pertama kita bikin error, kemudian semuanya di global gitu ya, sampai terakhir ya dipindah-pindah seperti ini gitu ya. Nah, sehingga nanti berbagai macam metode pembuatan fungsi itu ya tahu semua gitu ya. Nah, kalau diminta memilih, nah kira-kira yang paling enak itu yang mana ya? Yang paling enak cocoknya itu ya, ya membuat fungsi ya, semuanya digabung ya. Nah, semuanya digabung. Nanti jadi dia ngeceknya bisa lebih enak juga buat ngecek errornya gitu ya, karena dia satu program dan meminimalisir kesalahannya. Oke, nah terus latihan yang buat mereka kerjakan sendiri nah, itu set kayaknya ada. Dulu pernah bikin apa aja ya? Apa ini? Nah, kalau dulu tugasnya ini ya, zaman dulu nih.
Hmm. Nah, ini aja ya. Nah, ini. Yang ada sin cos, sin cos. Tapi itu grafik. Nah, ini nih. Nah, ini aja ya. Nah, jadi nanti ini bakal menjadi tugas mereka gitu ya. Soalnya sama kayak tugas yang mereka kumpul ya. Oh ya, tugas mereka itu terakhir berarti yang kelasnya besok Jumat ya, berarti terakhir malam ini ya, jam 12. Nah, tugasnya sama kayak yang kemarin. Nah, ini tugas membuat fungsi. Nah, di PR sebelumnya kan di soal terakhir itu ada soal tentang grafik. Nah, ya. Ada input 0 sampai 180, jumlah data 180 titik. Nanti diminta membuat 4 grafik ini. Atau mungkin seharusnya mereka ada yang malam ini ngumpul, besok ngumpul gitu ya. Nah, tugas mereka ya enak gitu ya. Karena membuat ulang. Nah, cuma nanti dibuat fungsi. Nah, yang dibuat fungsi adalah berarti nanti yang pertama rumus gitu ya, menghitung Y, Z, I, A, Y, B. Nah, ini semuanya dibuat menjadi fungsi. Nah, yang kedua adalah salah satunya gitu ya. Di fungsi isinya cuma rumus ya, yang terakhir aja YA dan YB. Nah, YA dan YB. Nah, berarti ini nah berarti ini ada 2 soal gitu ya. Di soal pertama itu isinya program plus pasangannya adalah fungsi yang isinya ini. Outputnya tetap diminta buat grafik gitu ya. Ini kan ada di program. Buatlah grafik ini ditulis di program ini ya. Ditulis di program. Nah, ini. Berarti nanti programnya itu ada 2 ya. Satu program untuk fungsi pertama. Ini misal ini adalah fungsi pertama. Nanti satu program buat fungsi kedua. Jadi nanti fungsi pertama dan program kita butuh program pertama, fungsinya adalah ini, program kedua fungsinya ini. Oke, nah terus buatnya yang mana gitu ya. Nah, dibuatnya adalah yang pertama nanti di pertama ini berarti ini dipisah ya. Dibuat 2 editor. Satu program, satu fungsi. Oke. Berarti di soal 1 ini ada 2 editor. Satu editor program, satu editor fungsi ini. Nah, untuk yang kedua ini ya dijadikan satu. Program dan fungsi dijadikan satu editor. Berarti totalnya ada 3 editor. Oke, berarti nanti satu untuk program. Ini soalnya
dibuat ABC aja ya. Nah, biar enak. Nah, satu untuk program soal A, satu untuk fungsi soal A, dan satu untuk soal B. Ini isinya program dan fungsi. Nah, buat tugasnya mungkin ada yang mau ditanyain? Mas, berarti besok itu full yang share screen dari asisten ya? Yang share screen. Nah, kalau tadi kan mana ya? Nah, kita boleh share screen. Nah, cukup sampai yang berhasil yang pertama aja gitu ya. Tadi kan kita nyoba-nyoba yang pertama kali itu kan ketika muncul error ya. Tadi kan. Pertama kali kita coba tadi yang tanpa global. Nah, semuanya dimasukin di sini. Yang di dalam kurung cuma K sama T ya, yang pertama kali tadi. Nah, kan cuma gini nih, yang awal tadi, terus di run error. Nah, nggak apa sampai situ aja. Nanti setelahnya diserahin aja ya, supaya giliran satu-satu ya. Berarti share screen-nya pas error atau udah kali berhasil, Mas? Nah, pas sudah selesai, nah, misal ini programnya udah selesai, nah, coba silahkan misal Rizka gitu ya, coba Rizka share screen, pas dia ini, di run error, nah, Oh iya, siap. nah kita minta dia sampai benerin, ya. Oke. Kalau udah bener, buat diubah metode yang berikutnya, nah, nanti dipindah ke praktikan yang lain. Oke. Nah, jangan ya. Untuk Ya. tugasnya tuh berarti nanti nggak ngerjain bareng-bareng kan ya? Nah, enggak, betul sekali. Berarti ini enggak dibahas di besok. PR lah gitu lah ya istilahnya ya. Ini kan mereka udah bikin ini ya. Mereka kan udah bikin tugas ini gitu ya sebelumnya. Jadi ini dikumpul ini ya. Berapa ya? Dikumpulnya di hari, kan ada yang praktikumnya sore gitu ya. Nah, dikumpulnya di hari setelahnya aja gitu ya. Di hari setelahnya jam 12 malam. Oke. Berarti ini tugas cepat ya. Nah, berarti nanti dikumpul besok itu pagi kelas apa ya? Kelas C ya. Berarti nanti kelas C itu yang kumpulnya Sabtu jam 12 malam terakhir. Nah, yang praktikumnya itu hari lain, berarti kelas A dan B. Ya, minggunya ya. Minggu. Nah, oke, sip ya. Ya, ini kurang lebih harusnya karena ini programnya mereka sudah buat ya. Mereka hanya mengganti menjadi fungsi di sini gitu ya. Seharusnya cukup lah ya seharian. Oke. Mungkin ada tambahan yang lain? Dikumpulnya di link tugas Mas Aji itu kan ya, Mas? Benar. Nanti ditambahin kolom uploadnya lagi. Oke, Mas Aji. Oke, siap. Nah, udah nggak ada lagi ya. Oke.
Nah, habis ini file PPT-nya nanti tak share ya, sama record-nya juga, sama program ya, program juga ya. Ini programnya ada 3 nih. Nah, nanti sekalian tak share juga. Oke, nah. Mungkin kalau udah nggak ada, oke, kita ini, oh ya udah semuanya ya hadir ya. Oke, kita cukupkan kali ini. Oke, kita tutup bersama. Oke, Vira? Di share-nya malam ini ya, Mas. Soalnya tadi ada yang error. Oh, oke, siap-siap. Makasih, Mas. Biasanya 5-10 menit kalau udah di end keluar ya nanti. Oke. Nanti kalau biasanya kan susah diputar ya. Biasanya itu kadang ada yang harus di-download dulu gitu ya. Nanti kalau nggak bisa diputar bilang aja ya. Siap. Oke, nah kalau nggak ada kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Ya, alhamdulillah, rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, baik, kita pertemuan, kita tutup briefing ya kali ini ya. Oke, briefing kali ini semuanya hadir ya. Kayaknya hadir sih, hadir semua. Dewi, oh Dewi ada. Oke, baik, kita tutup bersama ya. Tak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Mas. Terima kasih, Mas. Sama-sama.